Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan mengupdate cerita mengenai bergabungnya Jeremy Jeke ke Liverpool. Dan juga ada beberapa informasi mengenai transfer dari deadline day kemarin. Tapi sebelum gue mulai, gue lagi di luar, jadi gue langsung tapping aja buat kalian semua supaya berita ini nggak basi ya. Gue pengen sapa-sapa juga seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Timika, True Blue dari Bintaro, dan True Blue dari Madinah. Jauh juga ya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung ke channel ini dan selalu setia meramaikan kolom komen. Respect dari gue dan sehat selalu buat kalian semua. Dan buat kalian yang baru join, jangan lupa buat klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue buat kasih hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung ke channel ini. Kita mulai aja di berita pertama. Di antara pertandingan melawan West Ham United, Chelsea berhasil menang 3-2 di pertandingan matchday ke-24 kemarin. Jeda di babak pertama terjadi cekcok ya, adu mulut antara Robert Sanchez dan juga pendukung Chelsea dari tribun. Di kejadian tersebut, para pendukung Chelsea meneriakkan para pemain untuk memperbaiki penampilan mereka di babak kedua. Dan santer saja Robert Sanchez membalas dengan gestur menenangkan para fans Chelsea di tribun ya. Robert Sanchez menyatakan masih ada 45 menit untuk mengembalikan keadaan. Dan pada saat itu tentu seluruh fans Chelsea ini sudah mulai pesimis terhadap pertandingan di matchday ke-24 itu. Tapi ternyata di akhir pertandingan Chelsea berhasil comeback dan menang 3-2 atas West Ham United. Kelihatannya Robert Sanchez sih sudah tahu ya, dia juga sudah melihat kemungkinan untuk kembali ke pertandingan tersebut. Tapi ya apapun itulah, yang penting kemenangan buat Chelsea ini tentu membuat minggu kita di pekan ini menjadi lebih indah ya. Selain itu, Liam Rossonier juga menanggapi tingkah laku fans di babak pertama yang mencemooh penampilan Chelsea. Menurut Rossonier, menyatakan ya setelah di post match setelah pertandingan, mereka benar kalau saya di tribun saya juga akan mencemooh kami di babak pertama, tapi melihat mereka begitu bahagia di 45 menit kemudian itu yang membuat saya bangga. Rossonier juga menambahkan, saya tetap tenang saat jeda babak pertama dan berkata kepada para pemain bahwa kami bisa mengubah apa yang mungkin terasa sebagai hari terburuk di musim ini menjadi yang terbaik dan mereka tampil luar biasa. Menurut gue Rossonier ini adalah orang yang benar-benar capable untuk menanggapi komentar-komentar media ya, terutama saat prosesi interview. Jawabannya ini tidak merendahkan para fans, juga tidak terlalu membela diri ya. Dan ini juga yang menurut gue menjadi kelebihan dari Liam Rossonier dibandingkan Enzo Maresca di musim lalu. Dan apapun yang dikatakan oleh para pelatih Chelsea selama mereka membawa kemenangan buat Chelsea, gue jujur gue nggak peduli sebenarnya. Jadi mereka mau ngapain, mereka mau bikin interview seperti apa, yang penting bagi gue adalah kemenangan buat Chelsea. Kasih pendapat kalian mengenai Liam Rossonier, terutama di pertandingan melawan West Ham kemarin, di kolom komen di bawah ya. Berita berikutnya, Todibo akan dijatuhi hukuman larangan bermain di FA akibat insiden dengan Joe Pedro di match kemarin. Dilansir dari The Chelsea Forum, FA mengambil langkah tegas atas tindakan dari Todibo. Federasi Sepak Bola Inggris akan menjatuhkan larangan bermain 5 pertandingan kepada Jean-Claire Todibo atas perilaku tidak profesionalnya dalam laga derby melawan Chelsea di Stamford Bridge kemarin. Selain itu, Adama Traore juga berpotensi menghadapi sanksi larangan bermain menyusul perilakunya dalam pertandingan yang sama. Jadi ini juga salah satu bentuk dari rasa frustasi pemain West Ham. Tapi menurut gue ada baiknya mereka bisa mengendalikan diri, karena di Inggris terutama ya, ini merupakan salah satu liga terketat untuk urusan unprofesionalisme dari tindakan atau perilaku para pemain. Jadi ini akan menjadi salah satu catatan juga untuk pemain-pemain lain supaya bisa jauh lebih profesional ya. Di berita berikutnya, Chelsea dan Enzo Fernandez ini masih dalam tahap negosiasi kontrak baru. Diberitakan beberapa waktu lalu, para pemain Chelsea termasuk Liva Colwill, Caicedo, dan Enzo Fernandez ini sedang dalam tahap mengajukan kontrak baru untuk kenaikan gaji di Chelsea. Dilansir dari Chelsea Dodgers, dikutip dari Nizar Kinsella, Chelsea tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh potensi negosiasi apapun, serta tidak memiliki niat untuk menjual Enzo Fernandez, meskipun ada ketertarikan dari klub lain. Enzo masih terikat kontrak hingga tahun 2032 dan memberi Chelsea kendali penuh untuk menolak setiap pendekatan sekaligus posisi tawar yang sangat kuat dalam pembicaraan perpanjangan kontrak di masa depan.
Nah, Enzo Fernandez sendiri di musim ini menjadi salah satu pemain paling produktif di Chelsea. Hingga bulan Januari, Enzo sudah mencatatkan 11 gol dan 4 assist. Penampilannya juga sepanjang musim ini selalu impresif ya, dan sangat signifikan untuk mendongkrak performa Chelsea di musim ini. Terutama di 2 laga terakhir menghadapi Napoli dan West Ham United. Perannya menurut gue begitu terasa, dan Enzo ini menurut gue sudah menjadi salah satu pilar Chelsea di musim ini dan musim-musim yang akan datang ya. Dia datang 3 tahun yang lalu dan saat ini menjadi salah satu pemain andalan di lini tengah Chelsea. Menurut gua apa yang terjadi dengan Enzo Fernandez di Chelsea ini wajib dan harus diberi kontrak baru. Mungkin bukan cuma kenaikan gaji aja yang harus dipertimbangkan oleh Chelsea, tapi juga masa kontrak yang mungkin bisa dinegosiasikan ya. Karena saat ini ada info PSG ya yang sedang mendekati Enzo Fernandez, dan mungkin juga ada beberapa klub besar lain ya seperti Real Madrid yang katanya juga tertarik untuk mendatangkan Enzo Fernandez. Nah, apa yang harus dilakukan Chelsea supaya tim ini tetap solid dan bisa melaju jauh lebih bagus lagi ya di musim-musim berikutnya? Ini adalah salah satunya adalah memperpanjang kontrak atau memastikan para pemain pilar Chelsea ini tidak pergi di musim-musim berikutnya ya. Jadi itu semoga aja nanti negosiasi Enzo Fernandez dan Chelsea ini bisa berjalan dengan lancar dan kita nggak perlu melihat Enzo Fernandez meninggalkan Stamford Bridge. Di berita berikutnya ini update dari kasus kejahatan seksual di Amerika Serikat ya. Ada Jeffrey Epstein. Dilansir dari The Athletic, Jeffrey Epstein diketahui mengatur 2 pertemuan bisnis dengan Todd Boehly, ketua klub Premier League Chelsea serta pemilik Los Angeles Lakers dan Los Angeles Dodgers ya. Pada tahun 2011, hampir 3 tahun setelah Epstein dipenjara di Florida atas kasus kejahatan seksual. Informasi ini terungkap dari email yang baru dipublikasikan. Namun tidak ada indikasi dalam email tersebut bahwa hubungan Boehly dan Epstein melampaui urusan bisnis, dan tidak ada pula dugaan keterlibatan Boehly dalam kejahatan atau aktivitas seksual ilegal yang dilakukan oleh Epstein. Jadi Jeffrey Epstein ini buat teman-teman yang mungkin belum ngeh ya, adalah seorang pebisnis Amerika Serikat yang sangat terkenal. Dia dipidana atas pelanggaran kekerasan seksual dan menjadi pusat skandal perdagangan seks global yang melibatkan tokoh-tokoh paling berpengaruh di dunia. Jadi ada juga nama-nama seperti Donald Trump, terus juga ada Pangeran Andrew dari Inggris. Ini adalah nama-nama besar ya di politik maupun bisnis yang terlibat atau keluar di percakapan Jeffrey Epstein ini ya. Pada 30 Januari 2026 yang lalu, lebih dari 3,5 juta halaman dokumen, 180.000 foto, dan 2.000 video dibuka untuk publik mengenai kasus Jeffrey Epstein ini. Jeffrey Epstein ini sendiri sudah meningsoy di tahun 2019, dan ini juga masih menjadi misteri apa yang terjadi dengan kasus kematiannya ini ya. Karena banyak banget nama-nama populer di dunia ini yang terlibat di skandalnya Jeffrey Epstein ini ya. Kita lihat aja, semoga ini tidak ada hubungan dengan Todd Boehly dan tidak mempengaruhi kinerja Chelsea ya secara keseluruhan. Lanjut kita ke berita berikutnya. Ini adalah berita dari transfer news ya, update-update transfer di deadline day kemarin. Chelsea lagi-lagi mengincar bek muda ya. Dilansir dari Jersey FC, dikutip dari Legip. Chelsea telah mengajukan tawaran lisan senilai 25 juta pound sterling kepada Nantes untuk bek tengah berusia 18 tahun Tyler Tati. Namun tawaran tersebut ditolak oleh pihak Nantes. Rencana Chelsea sebenarnya adalah merekrut Tati sekarang lalu meminjamkannya kembali ke Nantes agar ia bisa terus berkembang dan mendapat menit bermain reguler ya. Tati sendiri adalah bek tengah berusia 18 tahun kelahiran 2008 yang saat ini bermain untuk FC Nantes di Ligue 1 Prancis yang memiliki tinggi badan 190 cm dan dominan menggunakan kaki kiri. Dia debut di musim ini dan langsung menjadi pilihan utama di lini belakang Nantes. Berhasil mencatatkan 18 match ya atau penampilan di Ligue 1 yang dikenal karena ketenangannya dalam menguasai bola dan akurasi operan yang mencapai 90%. Jadi secara statistik tipikal seperti Tati ini adalah salah satu back impian dari Liam Rossinier, tapi ini masih sangat muda dan tentu masih sangat butuh waktu untuk bisa mempersiapkan diri bermain di Premier League ya. Coba tulis pendapat kalian atau ada yang tahu mengenai penampilan dari Tyler Tati ini, langsung aja tulis di kolom komen ya. Karena jujur gue pribadi, gue nggak pernah lihat pemain ini, bahkan gue nggak pernah nonton Nantes main ya. Karena gue nggak pernah memperhatikan Ligue 1 Prancis. Bohong kalau gue bilang gue tahu soal Tyler Tati ini ya. Di berita berikutnya, ada juga di deadline day kemarin ya, beberapa pemain yang resmi meninggalkan Chelsea. Dilansir dari Chelsea Peace, ini dikutip dari David Ornstein. Everton telah mencapai kesepakatan dengan Tyler George untuk merekrut pemain muda itu dengan skema pinjaman disertai opsi pembelian. Jadi ini bukan obligation to buy ya, tapi lebih kepada
Everton memiliki peluang untuk membeli Tyreek George seandainya nanti ada klausul yang mungkin dia mencapai beberapa pertandingan atau dan lain-lain, ini bisa membeli Tyreek George dengan harga yang sudah disepakatin di klausul peminjamannya tersebut ya. Ya menurut gue memang udah saatnya buat Tyreek George pergi, karena kita juga tahu ya di awal musim Fulham itu udah hampir merekrut Tyreek George dan dia juga sudah craving buat menit bermain ya. Jadi udah saatnya memang kelihatannya Tyreek George ini meninggalkan Chelsea di musim ini ya. Selain itu juga dilansir dari Le Equipe, ini Chelsea dan Strasbourg sudah sepakat secara prinsip mengenai rencana peminjaman untuk David Datro Fofana hingga akhir musim tanpa opsi pembelian ya. Namun pada tahap ini pihak pemain masih perlu diyakinkan. Jadi ini juga menjadi salah satu terobosan ya dari multi club ownership yang dimiliki oleh Bluco. Jadi seandainya ada pemain-pemain yang mentok, membutuhkan jam bermain dan punya potensi, ini bisa dipinjamkan ke Strasbourg. Dan kita tahu beberapa pemain yang dipinjamkan ke Strasbourg juga akhirnya bisa menjadi salah satu pemain yang bagus juga ya, seperti Andre Santos. Dan semoga aja nanti Fofana ini bisa berkembang lebih jauh lagi di Strasbourg, mendapatkan menit bermain dan akhirnya mungkin nanti ya siapa yang tahu bisa menjadi pemain andalan Chelsea ke depannya ya. Kita doakan aja semoga David Datro Fofana ini bisa mendapatkan menit bermain dan mencetak gol yang banyak di Ligue 1. Kita ke berita utama mengenai kepergian Jeremy JK ke Liverpool ya, atau pilihan Jeremy JK yang jatuh ke Liverpool. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang mau membeli jersey klasik dan kualitas modern, langsung aja scan QR code yang ada di video ini. Kalian bisa langsung ke jerseymegastore.id, pilih jersey favorit kalian dan check out menggunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10%. Jeremy JK resmi bergabung dengan Liverpool dan here we go ya, dikutip dari Fabrizio Romano. Breaking, Jeremy JK resmi menuju Liverpool. Here we go. Kesepakatan telah tercapai untuk transfer pada Juni 2026 di musim panas nanti ya. Liverpool akan membayar 60 juta euro ditambah 10 juta euro dalam bentuk bonus kepada Rennes. Jeremy JK juga sudah menyepakati kontrak pribadi dengan Liverpool. Transfer ini sudah deal untuk musim panas 2026 dan JK dianggap sebagai salah satu bek tengah paling berbakat di dunia saat ini ya. Beberapa jam sebelumnya Ben Jacobs juga menceritakan secara detail mengenai situasi tarik ulur antara Rennes dan Chelsea dan juga Liverpool untuk transfer Jeremy JK ini ya. Dikutip dari Ben Jacobs, dari sudut pandang Chelsea, situasi terkait Jeremy JK berubah drastis dalam 48 jam terakhir. Liverpool bergerak sangat agresif, mereka sudah memulai pembicaraan setidaknya 3 minggu sebelumnya. Sebelum akhirnya mereka melakukan dorongan besar untuk mengamankan kesepakatan prakontrak saat ini ya. Chelsea sebenarnya sudah mengetahui harga yang diminta Rennes dan yakin urusan personal terms tidak menjadi masalah. Namun kasus Mamadou Sarr yang akan kembali dari Strasbourg serta tidak adanya keinginan klub untuk menghambat jalur perkembangan George Achampong atau menjualnya, kini Chelsea akhirnya memutuskan untuk keluar atau mundur dari perburuan Jeremy JK pada malam ini. Sementara itu, tim medis Jeremy JK bersama Liverpool dijadwalkan berlangsung pada hari Senin nanti ya. Jadi ini udah pasti Jeremy JK akan segera diumumkan sebagai pemain Liverpool ya, as soon as possible. Tapi transfer sendiri terjadi nanti di bulan Juni 2026 atau pada saat summer transfer window ya. Dilansir dari Sky Sport, breaking, Chelsea sebenarnya menawarkan kesepakatan yang sama persis seperti yang ditawarkan oleh Liverpool untuk Jeremy JK. Jadi sebesar 60 juta euro dan 10 juta euro untuk bonus ya. Namun sang pemain mengubah keputusannya dan memilih bergabung dengan Liverpool setelah semakin jelas bahwa Mamadou Sarr akan kembali ke Chelsea dan Josh Achampong dipastikan bertahan di klub di sisa musim ini. Situasi tersebut membuat jalur menit bermain Jeremy JK di Chelsea terlihat semakin tertutup sehingga ia akhirnya memutuskan Liverpool sebagai tujuan berikutnya. Selain itu, berbagai sumber juga menyatakan ya menangnya Liverpool dalam perburuan JK ini dikarenakan ketersediaan Liverpool untuk menunggu transfer ini terjadi di musim panas ya. Karena kita tahu di beberapa berita sebelumnya, Chelsea ini sebenarnya ingin mengambil Jeremy JK di musim ini juga ya, di transfer window Januari. Tapi ada dorongan atau sedikit klausul paksaan dari dari pihak Rennes ya untuk meminjamkan Jeremy JK kembali ke Rennes. Dan kelihatannya Chelsea sebenarnya udah oke ya dan agree dengan deal tersebut dan juga harga yang sudah disepakati ya dengan total 70 juta euro. Cuma kelihatannya pemain ini berubah pikiran setelah sebelumnya menyatakan diri ingin bergabung dengan Chelsea dan akhirnya Jeremy JK ini memutuskan untuk ke Liverpool karena mungkin dia berpikir Liverpool punya chance untuk mendapatkan bermain lebih banyak ya. Karena memang di
Chelsea sendiri terutama di musim depan kita akan kembali lagi Liva Colwill, masih ada Wesley Fofana, juga Josh Achempong ya dan beberapa pemain back lain yang Anselmino juga kemungkinan ya dan Mamadou Sarr. Ini persaingannya tentu akan sangat ketat dan kelihatannya Jeremy JK ini tidak ingin bersaing ya. Ya itulah ya, semoga aja nih transfer menguntungkan buat Chelsea ya, tidak perlu mengeluarkan 70 juta euro mendatangkan unproven defender lagi walaupun katanya dia menjadi salah satu yang paling berbakat di dunia saat ini ya. Kita lihat nanti permainan Jeremy JK ini di Liverpool seperti apa ya. Setelah gagalnya perekrutan Jeremy JK, Chelsea langsung mengambil langkah mitigasi untuk menambal lini belakang Chelsea di sisa musim ini ya. Dilansir dari Fabrizio, breaking, Chelsea resmi memanggil kembali Mamadou Sarr. Here we go. Chelsea sangat percaya Sarr adalah talenta top dan bagian penting dari proyek jangka panjang klub ya. Selain itu, dengan kedatangan kembali Sarr ke Chelsea ya, Strasbourg juga resmi meminjam Anselmino untuk sisa musim ini ya. Aaron Anselmino ke RC Strasbourg, here we go. Kesepakatan tercapai untuk peminjaman hingga akhir musim. Bek asal Argentina itu tidak pernah berniat kembali ke Borussia Dortmund. Dan Chelsea menilai RC Strasbourg sebagai solusi terbaik untuk kelanjutan perkembangannya. Nah sebenarnya gue agak sedikit ngenes ya dengan Anselmino ini. Ternyata dia setelah didatangkan kelihatannya memang belum sesuai standar Chelsea dan butuh menit bermain lagi yang lebih kompetitif. Mungkin dengan dipinjamkannya ke Strasbourg ini bisa meningkatkan penampilan dan performa dari Anselmino. Nah di sisi lain Mamadou Sarr yang saat ini berada di Strasbourg dan menjadi kapten kedua kalau nggak salah atau kapten ketiga ya. Ini harus ditarik kembali setelah tampil luar biasa di Piala Afrika kemarin, membawa Senegal menjuarai AFCON ya, dan saat ini juga Chelsea sangat membutuhkan profile back seperti Mamadou Sarr. Nah ini tentu apa namanya ya, satu keunggulan dari sistem multi club ownership yang diterapkan oleh Bluco ini ya, dan ketika ada pemain-pemain yang dibutuhkan ini tinggal kayak apa switch gitu aja ya. Nah untuk Achempong sendiri saat ini sudah dipastikan tetap berada di Chelsea dan Chelsea katanya sudah menolak macam-macam ya berbagai tawaran dari klub untuk membeli maupun meminjam Josh Achempong dan dipastikan ini Josh Achempong mungkin akan mendapatkan menit bermain yang lebih banyak di sisa musim ini. Pertanyaannya tinggal Axel Disasi yang saat ini masih berada di Chelsea ya. Mungkin Tosin dan Badiashile ini juga bisa dicarikan jalan keluar supaya segera mendapatkan klub baru atau bisa di cash out sama Chelsea untuk membantu finansial ya untuk mendapatkan pemain-pemain baru di musim panas nanti. Nah kasih pendapat kalian di kolom komen mengenai perpindahan atau situasi yang terjadi ya antara Jeremy JK, Mamadou Sarr, Anselmino dan juga George Achempong dan apakah gagal mendapatkan Jeremy JK ini adalah sebuah keberuntungan buat Chelsea atau justru kerugian buat Chelsea Football Club. Tulis pendapat kalian di kolom komen. That's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa untuk klik tombol likes. Yang paling penting adalah klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan kasih hype ke video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung ke channel ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. Once a blue, always be blue. Up to Chelsea.